pendekatan pun ada peribahasa dalam hukum fiat justitia ruat forum. Ya, kita akan menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Salam keadilan. Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan di seluruh Indonesia. Saya kembali menginformasikan perkembangan terkini penanganan kasus 7 terpidana pada kasus Vina, Eki, dan Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, saya dapat sampaikan bahwa tim hukum yang mendampingi akan terus mengawal 7 terpidana pada kasus Vina dan Eki di Cirebon yang saat ini mereka masih ditahan di dalam lapas Kesambi, Cirebon. Saya sudah diperintahkan oleh Ketua Umum DPN Pradi yang juga Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Dr. Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Beliau memerintahkan saya sebagai koordinator tim hukum DPN Pradi untuk tetap mengawal kasus 7 terpidana ya, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Beliau sampaikan apapun yang terjadi, apapun komentar, tanggapan dari pihak manapun, jangan hiraukan bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai tim hukum adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan beliau sampaikan, ingat, keadilan, kebenaran itu tidak akan bisa ditutupi. Akan muncul dan akan tiba saatnya kebenaran itu akan tiba. Beliau menyemangati kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan, untuk terus berbuat yang terbaik bagi 7 terpidana. Ya. Dalam waktu dekat, kami rencanakan tanggal 4 Februari 2025 yang akan datang, kami akan datang ke Kementerian HAM untuk bertemu dengan Dirjen HAM dan juga Menteri HAM untuk melaporkan tentang perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2016 lalu yang membuat mereka mengaku dan dihukum. Setelah itu kami akan melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Suratnya sudah kami kirimkan untuk audiensi ke Komisi 3 DPR RI. Kemudian ada banyak langkah-langkah lain selain mengawal proses LP kami di Bareskrim Mabes Polri yang sedang berlangsung. Kami berharap bahwa proses laporan polisi kami di Bareskrim dapat segera diproses. Laporan kami kepada Aib dan Dede yang mengatakan mereka berbohong, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada tahun 2016 lalu adalah benar adanya. Kenapa? Karena yang kami laporkan salah satunya adalah Dede itu sudah mengaku bahwa itu betul dia berbohong pada tahun 2016 lalu. Itu sebabnya kami mendesak Bareskrim Mabes Polri, hayu segera percepat. Kasihan 7 terpidana ini membutuhkan penanganan teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk menjadi novum PK kedua bagi mereka. Begitupun tentang laporan kami terhadap oknum-oknum penyidik Rudiana dan kawan-kawan tentang dugaan penganiayaan dilakukan pada tahun 2016 lalu. Itu juga bukan isapan jempol, bukan hoak, karena Komnas HAM dan juga LPSK sudah menyatakan hasil penyelidikan yang sama. Dan para terpidana juga mengatakan hal yang sama. Bukti-buktinya ada. Dan mereka, para penyidik, oknum-oknum penyidik, sebagian yang melakukan itu
sudah dilakukan sidang kode etik. Ya. Apakah sidang kode etik itu menghapuskan pidana, pertanggungjawaban pidana? Ini juga kami butuhkan untuk menjadi novum bagi PK kedua, bagi 7 terpidana. Saya mengetuk hati nurani kita semua, Bapak Ibu sekalian, pencinta keadilan. Mari kita kawal terus. Kami akan terus memberikan yang terbaik, pendampingan, apapun yang akan terjadi. Saya secara pribadi sebagai ketua tim dan juga atas perintah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan, ya, saya katakan, andaikan semua pun meninggalkan para 7 terpidana ini, tapi kami tidak akan membiarkan. Kami tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Itu janji saya. Sampai pada akhirnya kebenaran itu akan muncul. Para 7 terpidana dan keluarga 7 terpidana. Nggak usah khawatir. Ya. Kami akan terus kawal apapun yang dibutuhkan untuk mengawal kasus ini, menemukan jalan kebenarannya. Kami akan lakukan. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Kami akan lakukan apapun. Sepanjang untuk memperjuangkan kebenaran ini. Jadi tidak usah khawatir apakah kami melupakan 7 terpidana dan keluarga para terpidana, tidak. Apakah Profesor Dr. Otto Hasibuan, Ketua Umum DPN Pradi setelah menjadi Wamenko melupakan mereka? Saya pastikan tidak. Beliau perintahkan saya langsung, ya, selaku koordinator tim, jangan pernah tinggalkan mereka dan jangan pernah untuk lelah berjuang untuk mereka. Sekali lagi saya pastikan kami terus akan bersama dengan kalian semua para terpidana. Nantikan bulan Februari ada banyak sekali kejutan-kejutan yang akan kami lakukan untuk menangani kasus 7 terpidana ini. Ya. Kami memerlukan koordinasi, memerlukan dukungan dari 7 terpidana ini. Ya. Kami memerlukan koordinasi, memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan untuk mencari dan menegakkan keadilan bagi mereka ini. Kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami akan berupaya untuk menegakkan dari sisi formil hukum, mencari cara penyelesaian secara hukum, tetapi masyarakat pencinta keadilan dibutuhkan untuk mengawal ini agar memastikan seluruh proses aparat yang menangani, kepolisian dan juga lembaga Mahkamah Agung dapat mengawal ini dengan benar. Jangan main-main dengan kebenaran. Tidak bisa kita tukar kebenaran itu dengan apapun. Dan ingat, kebenaran itu akan muncul dan pada saatnya kebenaran itu pasti akan ditegakkan. Itu sekali lagi kami sampaikan kepada para 7 terpidana, sabar. Kami akan lakukan terbaik. Sekali lagi, saya pribadi dan juga Ketua Umum dan tim hukum Pradi tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kami akan terus berjuang. Kami terus akan menegakkan keadilan ini, ya. Karena kami yakini yang kami lakukan adalah menegakkan keadilan. Ada banyak hal yang kami temukan sehingga membuat kami yakin bahwa yang kami lakukan adalah benar untuk menegakkan keadilan. Ya. Para aparat yang menangani kepolisian dan sebagainya sudah cukup. Ya. Mereka kehilangan orang tua mereka ketika mereka ada di dalam. Mama dari Sudirman, ayah dari Hadi, dan juga banyak hal mereka sudah alami mereka selama di lapas. Mari kita terketuk hati kita. Bantu. Jangan tutup hati nurani kita. Hukum ini adalah bukan hanya secara formil kita harus tegakkan. Harus ada rasa. Harus ada menilai, ya, sosial, hal-hal yang bertumbuh di tengah keadilan yang bertumbuh di tengah masyarakat. Ya. Kita harus rasakan itu
hal-hal sosial yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Rasa keadilan itulah yang harus kita cocokkan, kita gabungkan dengan keadilan dan hukum formil yang berlaku di negara kita. Kami akan terus berjuang secara norma hukum formil yang kami akan bisa dapat tempuh, tetapi kami pastikan bahwa semua yang kami lakukan kepentingannya hanya satu, untuk mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Biarlah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan pasti akan menemukan jalannya satu saat. Jadi sabar dan terus kita mengawal untuk kebenaran dan kebebasan bagi 7 terpidana ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan salam keadilan.